Seumur hidupku aku hanya tahu desa kecil ini, tapi aku ingin lebih. Aku ingin membantu keluargaku dan melihat dunia di luar sana. Pak, Bu, aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa, Ndu? Kok wajahmu kelihatan serius gitu? Aku sudah lulus SMA, Pak. Aku pikir ini saatnya aku kerja di kota. Kerja di kota? Kamu yakin, Dok? Kamu tahu kota itu beda sama desa. Hidup di sana nggak gampang. Kerja di kota? Kamu tahu di mana kamu mau kerja atau cuma mau ikut-ikutan orang lain? Aku nggak sembarangan, Pak. Temanku, Winda, udah duluan kerja di sana. Dia bilang aku bisa kerja bareng dia di restoran. Winda, temanmu yang dulu sering main kesini. Apa dia udah mapan di kota? Iya, Pak, dia kerja di restoran. Gajinya cukup buat biaya hidup di kota. Aku juga mau coba, Pak. Kalau aku kerja di sana, aku bisa bantu kirim uang ke sini buat Bapak sama Ibu. Duk, Ibu nggak tega kalau kamu tinggal jauh dari kami, apalagi di kota. Kamu perempuan, Via. Kota itu nggak aman. Aku ngerti, Bu, tapi aku nggak mau cuma jadi beban buat Bapak sama Ibu. Aku janji bakal jaga diri. Bu, hidup di kota itu keras. Orang-orang di sana beda sama di sini. Kamu yakin bakal bisa bertahan? Aku yakin, Pak. Aku nggak akan pernah lupain pesan-pesan Bapak sama Ibu. Aku cuma mau coba hidup lebih baik. Pak, gimana ini? Aku nggak tega biarin dia pergi sendirian. Kalau ini yang Via mau ya udah. Tapi kamu harus janji sama Bapak. Hati-hati ya di sana. Jangan percaya sama orang sembarangan. Jaga diri kamu baik-baik dan jaga moral kamu sebagai wanita. Aku janji, Pak. Aku bakal hati-hati. Aku nggak akan bikin kalian kecewa. Aku tahu mereka khawatir, tapi aku yakin di kota aku bisa menemukan kehidupan yang lebih baik. Ayo, busnya udah mau berangkat nih. Iya, Winda, sebentar ya. Duh, kamu harus makan yang benar di sana. Jangan sampai sakit. Iya, Bu, aku janji bakal jaga kesehatan. Ini buat bekal kamu. Nggak banyak, tapi semoga cukup buat awal-awal di sana ya. Gak usah, Pak. Aku udah bawa tabungan kok, Pak. Cukup buat sewa kos dan makan 1 bulan. Bawa aja, Nduk. Di kota semuanya serba mahal. Makasih, Pak. Bunda, kamu benar-benar kerja di restoran. Kamu jagain anak ibu ya. Dia anak satu-satunya kami. Tenang aja, Bu. Aku udah kerja di sana setahun lebih. Anak ibu bakal aman sama aku. Jangan macem-macem sama anak saya ya. Hehehe, Pak. Aku ini temennya. Gak mungkin aku biarin dia kenapa-napa. Ayo Mbak, kita berangkat. Pak, Bu, doain aku ya. Aku janji bakal bikin kalian bangga. Iya, Ndu. Kami selalu doain kamu. Hati-hati, Nduk. Jangan lupa kabarin kami kalau sudah sampai. Aku nggak pernah lupa wajah mereka di terminal itu. Tatapan Bapak sama Ibu seperti bilang, kami percaya sama kamu. Tapi hati kecilku ragu. Aku bisa nggak ya bikin mereka bangga? Kota ini beda banget sama desa. Gedung-gedung tinggi, jalanan penuh kendaraan. Aku merasa kecil di sini. Ayo, kita ke apartemen aku dulu. Ini apartemenmu, Winda? Hehehe, iya, jangan lihat jeleknya. Yang penting tempat ini murah. Aku kira kamu tinggal di tempat yang lebih bagus. Aku harus jujur sama kamu. Pekerjaan di restoran itu sebenarnya nggak ada. Apa maksud kamu? Bukannya kamu kerja di restoran? Aku kerja di klub malam, gajinya gede. Dan kalau kamu mau, aku bisa kenalin kamu sama bosku. Winda, kamu bohongin aku. Aku ninggalin desa buat ini. Aku nggak bohongin kamu. Aku cuma nggak bilang semuanya. Tapi serius, ini peluang bagus.
kamu bakal dapat banyak duit. Kamu mau buat bapak ibu bangga kan? Tapi aku janji sama bapak sama ibu, aku kerja di tempat yang benar. Aku janji buat jaga diri dan moral sebagai wanita. Via, hidup di kota itu keras. Kalau kamu gak ambil kesempatan ini, kamu bakal susah sendiri. Percaya sama aku, ini cuma sementara. Aku merasa terjebak. Pilihanku cuma dua: kembali ke desa dengan tangan kosong atau bertahan di sini dan melakukan yang aku tahu salah. Malam itu aku merasa seperti berjalan ke dunia lain. Lampu neon yang gemerlap, suara musik yang memekakan telinga, semua terasa asing dan menakutkan. Tapi Winda bilang aku harus kuat. Winda, apa kita harus masuk ke sini? Aku nggak yakin. Ya, santai aja. Ini cuma tempat kerja. Nggak seserem yang kamu bayangin kok. Kalau udah kenal, kamu pasti suka. Tapi aku nggak pernah ke tempat kayak gini sebelumnya. Suaranya aja bikin aku pusing. Aku nggak tahu mau ngapain. Hehehe, itu karena kamu belum biasa. Semua orang pertama kali pasti ngerasa aneh. Lama-lama bakal nyaman kok. Yuk, jangan ragu-ragu gitu. Aku juga gitu kok waktu awal-awal kesini. Percaya deh sama aku. Winda, ini beneran tempat kerja kamu? Iya, ini tempatku cari uang. Gajinya gede, tipnya juga. Kalau kamu serius, kamu juga bakal dapat banyak di sini. Tapi aku nggak ngerti apa yang harus aku lakuin. Makanya aku kenalin kamu sama bosku. Dia orang baik kok. Dia yang bakal kasih kamu kerjaan. Jadi ini Via, anak desa yang kamu ceritain itu ya Winda? Iya pak, dia rajin. Orangnya juga gampang diajarin. Lumayan. Kamu ngerti kan Via, kerja di sini bukan cuma soal ngelayanin minuman atau nyanyi. Ada hal lain yang harus kamu lakuin. Maksudnya pak? Kamu bakal ngerti nanti. Yang penting kamu nurut sama aturan di sini. Kalau ada tamu yang suka sama kamu, layani mereka baik-baik. Itu kuncinya. Kamu bisa kaya di sini, Via. Winda, ini aman kan? Aku nggak ngerti apa yang dia maksud. Aman kok. Percaya aja sama aku. Ini kerjaan gampang, asal kamu nggak banyak mikir. Dengerin temenmu, Winda ini udah lama kerja di sini dan dia tahu gimana caranya bertahan. Kamu ikutin aja jejaknya dia. Iya pak, saya ngerti. Hatiku berteriak ingin lari, tapi aku nggak punya pilihan. Aku harus bertahan untuk bapak dan ibu di rumah. Kamu Via ya? Winda sering cerita banyak tentang kamu. Iya om, saya baru di sini. Kenalin, aku Agus. Santai aja, jangan tegang. Aku cuma mau ngobrol. Kamu kelihatan manis banget ya. Makasih om Agus. Ini minum dulu. Ini cuma minuman ringan kok, biar kamu lebih rileks. Maaf om, saya nggak biasa minum. Hahaha. Wah, kamu polos banget ya. Aku suka perempuan yang kayak kamu. Tapi santai aja, aku nggak maksa kok. Aku ini adalah pengusaha sukses di kota ini. Aku punya 5 perusahaan besar, banyak rumah mewah dan juga banyak mobil mewah yang kumiliki. Kalau kamu mau sukses, gampang kok Via. Wah, om Agus hebat. Via, aku suka sama kamu. Kalau kamu mau, aku bisa kasih kamu hidup yang nyaman. Kamu gak perlu capek-capek kerja begini. Maksud om, gimana? Aku bisa jagain kamu. Kamu cuma perlu nurut aja sama aku. Aku serius, Via. Om, saya nggak ngerti. Saya cuma mau kerja yang benar. Gak perlu ngerti sekarang. Kamu pikirin aja. Malam ini aku cuma mau ngobrol doang sama kamu. Malam itu aku ngerasa diriku bukan milikku lagi. Om Agus mengubah segalanya. Kesucian yang aku jaga selama ini hancur di ruangan itu. Via, gimana? Tamu pertamamu baik kan? Om Agus itu orang kaya. Kalau kamu dekat sama dia, hidupmu bakal enak. Aku udah sering sama dia. Enak? Kamu pikir ini enak, Winda? Kamu tahu apa yang aku rasain tadi?
Aku ngerti, ini gak gampang. Tapi kita gak punya pilihan. Kalau kita mau bertahan, ini jalannya. Aku ninggalin desa, ninggalin bapak sama ibu. Buat apa? Buat ini, Winda. Aku gak tahu gimana aku harus ngadepin mereka kalau mereka tahu aku begini. Via, kamu harus kuat. Kita harus kuat. Kalau enggak, kita gak bakal bisa hidup di kota ini. Walau langkahmu berat, jangan pernah berhenti. Di ujung gelap ada cahaya menanti. Di tengah gelapnya kota, suara itu seperti mengingatkan aku kalau masih ada harapan. Tapi aku nggak tahu, bisakah aku bangkit dari semua ini? Winda, aku mau ngekos. Tolong antarkan aku ke tempat kos-kosan ya. Oh iya, dekat apartemenku ada kos-kos murah. Yuk kita ke sana. Setiap kali aku lihat foto bapak sama ibu, aku cuma bisa ngerasa bersalah. Apa yang aku lakuin di sini? Mereka nggak pernah tahu, dan aku tahu mereka bakal kecewa. Maaf Pak, Bu, Via nggak bisa jadi anak yang baik buat kalian. Via, aku bawain makanan. Kamu udah makan belum? Aku nggak lapar, Winda. Kamu nggak bisa terus begini. Aku tahu ini berat, tapi kita harus jalan terus. Winda, aku nggak bisa berhenti mikirin bapak sama ibu kalau mereka tahu aku kerja di sini seperti ini. Aku ngerti, tapi kamu nggak punya pilihan lain sekarang. Kita di sini buat bertahan hidup. Apa artinya bertahan hidup kalau aku harus ngorbanin harga diri aku, Winda? Malam itu aku sadar aku nggak bisa terus begini, tapi aku juga nggak tahu harus mulai dari mana buat keluar. Taman ini adalah tempat aku bisa bernapas sejenak. Tapi malam itu aku bertemu seseorang yang gak cuma bikin aku tenang, tapi juga ngasih harapan baru. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Kamu suka lagu ini? Hah? Iya, suaranya bagus. Kamu sering kesini ya? Aku sering lihat kamu duduk sendirian. Ah, enggak kok. Aku baru pertama kesini. Aku cuma butuh tempat buat mikir. Mikir soal apa? Kalau boleh tahu? Soal hidup, soal kenapa aku ada di sini dan nggak di tempat lain yang lebih baik. Aku ngerti. Kadang hidup nggak ngasih kita banyak pilihan, tapi selalu ada cara buat keluar meskipun kecil. Kamu yakin ada jalan keluar? Aku nggak tahu caranya. Yakin, kadang kita cuma butuh orang lain buat ngingetin kalau kita masih bisa berubah. Kata-kata Raja Malam itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Untuk pertama kalinya aku merasa aku nggak sendirian. Ketenangan yang aku cari di dunia ini selalu terasa kosong. Di malam itu aku telah sadar apa yang aku lakukan bukan cuma salah, tapi juga dosa. Mas, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kelihatan gelisah terus. Gak apa-apa Rina, aku cuma banyak pikiran. Mas, kalau ada apa-apa cerita aja. Aku kan istrimu. Aku pernah nyakitin seseorang Rin, dan sampai sekarang aku gak bisa ngelupain itu. Seseorang? Maksudnya apa, Mas? Aku nggak bisa jelasin sekarang, tapi aku harus cari cara buat minta maaf, buat memperbaiki semuanya. Kalau itu Mas rasa perlu, aku dukung. Yang penting Mas nggak nyimpan beban ini sendirian. Aku tahu permintaan maaf mungkin nggak cukup, tapi aku harus mulai dari sana, meskipun itu nggak akan menghapus dosa yang sudah aku perbuat. Malam itu, aku tahu ini harus jadi malam terakhirku di tempat ini. Aku nggak bisa terus mengkhianati diriku sendiri. Ya, kamu terus mau berhenti. Kamu pikir bisa hidup di luar sana tanpa ini semua? Iya, Winda. Aku nggak peduli. Aku nggak bisa terus begini. Kamu egois. Kita udah susah-susah bangun hidup di sini. Terus kamu ninggalin aku sendirian. Aku nggak pernah minta hidup begini, Winda. Aku cuma ikut kamu karena aku percaya. Tapi sekarang aku sadar, aku salah. Hahaha, salah. Kamu kira hidup di sini soal benar atau salah? Kalau kamu keluar, kamu gak bakal punya apa-apa lagi. Gak apa-apa, lebih baik aku mulai dari nol daripada terus hidup kayak gini. Apa ini Via? Kamu mau keluar tanpa izin? Kamu pikir bisa kabur begitu aja? Saya nggak mau kerja di sini lagi, Pak Heru. Saya cuma mau hidup normal. Hahaha, normal. Kamu pikir aku bakal biarin kamu buat pergi? Kamu tahu berapa banyak yang udah aku keluarin buat kamu? Saya nggak minta apa-apa dari Bapak. Saya cuma mau pergi. Kamu nggak punya pilihan, Via. Via itu punya pilihan Pak Heru.
dan dia pilih pergi. Hah? Reza? Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur urusan klubku. Aku cuma orang yang mau bantu Via keluar dari tempat ini. Kalau bapak mau ribut, kita bisa selesaikan di luar. Kalian pikir aku gak bisa cari kalian? Kita lihat nanti. Om Agus, Om ngapain di sini? Sudahlah Heru, aku juga yang menyuruhnya untuk berhenti. Aku merasa bersalah setelah melepas segelnya. Sekarang biarkan dia pergi, aku bisa cari yang lain. Terima kasih Om Agus. Via, ayo kita pergi. Terima kasih Reza, aku nggak tahu harus bilang apa. Gak perlu bilang apa-apa. Yang penting kamu sekarang selamat. Ayo kita ke halte bus dan kamu harus segera pulang dari kota ini. Malam itu aku merasa bebas untuk pertama kalinya, tapi aku tahu perjuanganku baru aja dimulai. Aku nggak pernah merasa lebih takut dalam hidupku. Aku takut lihat mata mereka, takut dengar apa yang akan mereka katakan. Via, kamu pulang nak. Bu, maafin aku. Aku udah bikin kalian kecewa. Aku terjebak dalam kehidupan kotor di kota. Shh, udah nak, kamu pulang aja. Udah cukup buat ibu. Via, kenapa kamu gak cerita sama bapak sebelumnya? Aku takut pak, aku takut bapak gak bakal maafin aku. Kamu itu anak bapak Via. Gak peduli apa yang udah terjadi, bapak cuma mau kamu bahagia. Pelukan itu menghapus semua rasa takutku. Aku tahu aku gak sendirian lagi. Terima kasih bapak dan ibu. Beberapa bulan kemudian, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku nggak bisa mengubah masa laluku, tapi aku bisa membantu anak-anak ini punya masa depan yang baik. Anak-anak, kalian tahu kenapa kita harus terus belajar? Kenapa Bu Via? Karena mimpi itu penting. Kalau kalian punya mimpi, jangan pernah menyerah meskipun hidup ini sulit. Baik Bu Guru, kita akan rajin belajar. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi hari ini aku tahu aku berhasil bangkit dari masa lalu, dan itu udah cukup.